Selamat pagi anak bapak semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya nak ya. Dan terus semangat untuk mengikuti pembelajaran kita. Ya terutama pembelajaran matematika. Ya ini pelajaran yang sangat penting nak. Dan ingat, materi kita tinggal 2 lagi, yaitu mengenai fungsi kuadrat dan terakhir transformasi. Sebelum kita mengikuti ujian semester. Nah, ujian semester sudah dekat. Ujian semester nanti diadakan di minggu kedua bulan Desember. Minggu kedua bulan Desember. Kalau kita hitung-hitung sekarang udah bulan Oktober ya nak ya. Tentunya bulan Oktober ke bulan Desember itu kan jangka waktunya kurang 1 bulan. 1 bulan lagi kamu belajar, kamu sudah ujian semester. Nah, setelah itu kamu akan ujian semester genap. Nah, di semester genap nantilah banyak sekali ujian-ujian yang akan kamu hadapi. Jadi kamu nggak bisa bermain-main lagi. Oke, Bapak nggak berbahasa basi lagi. Kita coba perhatikan materi baru kita ini adalah materi mengenai fungsi kuadrat. Tentunya banyak yang bertanya-tanya. Fungsi kuadrat ini saya lihat mirip dengan persamaan kuadrat. Ya, benar. Fungsi kuadrat itu mirip dengan persamaan kuadrat. Ya, jika fungsi kuadrat kita menemukan x kuadrat, ya di depannya pasti ada a-nya. Ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, ini bentuk umum persamaan kuadrat sama dengan 0. Kalau fungsi kuadrat 0-nya hilang, itu diganti dengan fx. Nah, seperti itu. Itu saja bedanya. Apa gunanya fx ini? Fx ini adalah nama lain dari y. Ingat, fx itu nama lainnya adalah y. Artinya apa? Artinya, fx itu bisa kamu ganti dengan y. Setelah kamu ganti fx-nya dengan y, x-nya yang terdapat pada fx, ya, x yang terdapat pada fx, nih Bapak beri dengan warna agak berbeda. Kali ini Bapak tandai dengan warna merah ya. Nah, x yang terdapat pada fx, itu artinya mengganti nilai x yang ada di sini dan sini. Seperti itu. Untuk apa? Untuk mencari nilai y-nya. Nanti Bapak akan bahas di contoh soal. Kali ini kita pengenalan dulu mengenai fungsi kuadrat. Nah, seperti biasanya Bapak ada 5 contoh soal yang akan Bapak berikan kepada Ananda semuanya. Ya, kamu nggak akan nyesal deh kalau kamu lihat contoh soal yang Bapak berikan di materi. Banyak sudah teman-temanmu yang nggak nyesal melihatnya. Kenapa? Karena nilai kuisnya bagus-bagus. Intinya apa? Kalau kamu melihat materi apa yang Bapak berikan dan kamu aktif di komentar mengenai pembelajaran apa yang Bapak berikan, kamu tidak akan rugi. Satu pun nggak akan rugi. Nilai kuis kamu pasti akan bagus-bagus semua. Oke? Jadi fungsi kuadrat itu ada kaitannya dengan persamaan kuadrat. Kalau fungsi kuadrat itu rumusnya adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, maka persamaan kuadrat yang kemarin kita pelajari itu rumusnya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Bedanya hanya di 0 dan di fx-nya saja. Oke? Nah, selain itu, dalam bentuk kuadrat sempurna, persamaan fungsinya sekarang menjadi fx sama dengan a, buka kurung, x tambah b per 2a, tutup kurung, pangkat 2, tambah d per min 4a. Nah, kemarin kan Bapak sudah mengajarkan bagaimana melihat a-nya, bagaimana melihat b-nya, bagaimana melihat c-nya. Itu kamu akan pergunakan lagi di fungsi kuadrat ini. Kemudian huruf d besar, itu sama aja dengan diskriminan yang baru kita pelajari sebelum ujian ulangan harian pertama. Nah, determinan itu rumusnya apa? B kuadrat kurang 4AC. Lagi-lagi menggunakan variabel B, variabel A, dan variabel C. Dan sudah Bapak jelaskan dari mana dapat nilai B, dapat nilai A, dan dapat nilai C. Perhatikan aja, A diperoleh dari angka di depan X kuadrat, B diperoleh dari angka di depan X, dan C itu adalah konstanta. Angka di depan variabel namanya adalah koefisien. Oke, kita nggak perlu berbahasa basi lagi. Kita akan lihat contoh soal nomor. Kita disajikan 3 soal di muka. Ya, soalnya itu kalau Bapak lihat sih nggak susah ya. Malah cenderung sangat gampang. Soal nomor 1, fungsi fx sama dengan min x kuadrat tambah 2x tambah 3. Ya, berapa nilai a, b, c berturut-turut? Ini gampang ya. Ini sangat gampang. Bapak jawabnya di sini aja lah ya. Nomor 1, kan persamaannya kan fx sama dengan min x kuadrat tambah 2x tambah 3. Fokuskan aja di sini, nak. Ya, fokuskan di sini.
Nah, kalau kamu fokus di sini, otomatis kamu tahu dong. Nilai A-nya adalah min 1, nilai B-nya adalah 2, dan nilai C-nya adalah 3. Oke, selesai, tuntas. Itu untuk menjawab soal nomor 1. Kalau nggak ngerti dari mana min 1, 2, dan 3, Bapak jewer telinganya. Sampai lepas, biarin aja. Masa sih nggak tahu? Kan kemarin udah Bapak jelaskan. Oke, untuk soal nomor 2, fungsi fx sama dengan 3 buka kurung x kurang 1 kuadrat tambah 5. Ditanya berapa nilai B dan nilai C-nya. Ini hati-hati, ini soal jebakan. Nilai C-nya belum tentu 5. Ingat, nilai C-nya belum tentu 5. Jadi yang kamu perlakukan di sini adalah kamu jabarkan dulu, nak. Gimana jabarkannya? Ya tulis ulang dulu lah persamaannya. 3 buka kurung x kurang 1 kuadrat tambah 5. Ingat, kuadrat itu kan artinya dikalikan dengan sejenisnya. Nah, karena yang dikuadratkan itu adalah x kurang 1, maka x kurang 1-nya itu wajib kamu buat jadi 2. X kurang 1 tutup kurung tambah 5. Kemudian kali masuk. X dikalikan dengan X dikalikan dengan min 1, min 1 kali X, kemudian min 1 kali min 1. Oke. Jadi ini tetap 3. Karena posisi masih dikali, biarkan aja di dalam kurung. S kali X, X pangkat 2. X kali min 1 ya negatif X. Min 1 kali X tetap min X. Dan terakhir min 1 kali min 1, positif 1 ditambah 5. Oke, kalau Bapak perhatikan di dalam kurung ini masih bisa disederhanakan. Jadi sederhanakan dulu, 3 buka kurung, X kuadrat, negatif X kurang X itu negatif 2X. Ya, tambah 1, tutup kurung, tambah 5. Nah, berikutnya si 3 ini kalikan masuk, nak. Kalikan ke X kuadrat, kalikan ke min 2X, dan kalikan ke positif 1. Oke, kalau kita kalikan nih, kita kalikan, maka 3 kali X kuadrat, 3X kuadrat. Sedangkan 3 kali min 2X itu negatif 6X. Kemudian 3 kali 1, 3. Tambah 5. Nah, 3 tambah 5 itu masih bisa disederhanakan nih. Ini hasilnya adalah 3X kuadrat kurang 6X tambah 8. Nah, kalau gini sudah tahu dong nilai B-nya berapa? Kan yang ditanya nilai B dan nilai C. Nilai B-nya adalah negatif 6 dan nilai C-nya adalah angka 8. Selesai nomor 2. Susah? Enggak kan? Gampang aja kan, nak? Ya, jadi jangan kejebak. Belum tentu nilai C itu adalah angka 5 di soal nomor 2. Jadi perhatikan dulu. Ya. Jangan sampai berasumsi bahwa saja ya udah nilai C-nya udah pasti 5. Belum tentu. Jadi persamaannya itu harus disederhanakan dulu. Ya, kalau udah kamu sederhanakan baru kamu bisa tentukan nilai B dan nilai C-nya. Jangan mau di PHP. Ya. Sakit lo di PHP lo. Oke? Itu nomor 2. Berikutnya Bapak akan menjelaskan nomor 3 nih. Sebenarnya nomor 3 pun gampang ya, nak ya. Kita baca dulu soalnya. Pada bentuk fx, AX kuadrat tambah BX tambah C, jika A-nya min 1, B-nya 1, C-nya 3, maka persamaan fungsi kuadrat tersebut adalah, ya udah, kamu sudah diberitahu nilai A, nilai B, nilai C. Nilai A-nya min 1, nilai B-nya 1, nilai C-nya 3. Ya udah, tinggal diganti saja nilai A, nilai B, nilai C pada bentuk fungsi kuadrat ini. Nah, kita tulis dulu ya bentuknya ya. Bentuknya kan fx sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Si A-nya sudah diberitahu nih, A-nya min 1. Ya udah, masuk min 1 X kuadrat. Si B-nya 1, berarti tetap positif 1 X. Si C-nya 3, berarti tetap positif 3. Ya udah, semua yang angka 1 itu sebenarnya nggak usah ditulis, ya kan? Karena 1 dikali angka berapapun ya angka itu sendiri. Ya, isi satunya nggak usah ditulis, langsung aja min X kuadrat tambah X tambah 3. Wih, selesai. Gampang ya. Untuk soal nomor 1, nomor 2, nomor 3. Masih pengenalan. Masih gampang lah. Kalau pengenalan pun udah susah, nggak akan mau ada yang belajar ini. Masih gampang-gampangnya. Oke? Itu cara mengerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Bapak akan lanjut ke soal nomor 4. Ini Bapak hapus dulu ya.
Bapak hapus dulu semuanya, biar bersih papan tulis Bapak. Oke, soalnya Bapak hapus juga. Kita akan lanjut ke soal nomor 4. Bapak ketikkan dulu soal nomor 4. Soal nomor 4. Kita diberitahu yaitu fungsi fx sama dengan 5 kurang 6x kurang x kuadrat. Terus dapat dinyatakan dalam bentuk fx sama dengan min buka kurung x tambah p kuadrat tambah q. Oke. Nilai P dan Q bertutup, nilai P-nya berapa? Nilai P dan Q-nya adalah, nah, kita Bapak lebarkan nih. Ini terlalu ke samping ya. Gimana kalau Bapak pindahkan saja? Ini Bapak pindahkan saja. Biar nggak mengganggu pemandangan. Biar agak bagus sedikit. Ini Bapak pindahkan kemari. Oke. Ini Bapak pindahkan lagi. Ke atas saja lah. Nah, ini kan lebih enak dilihat. Nah, jadi kita jawab nih. Jawab. Bentuk fx itu 5 kurang 6x kurang x kuadrat. Berapa pernyataan dari ini? Nah, ini itu bentuknya mirip-mirip seperti ini. Ya kan? Mirip seperti kuadrat sempurna persamaan fungsi. Di sini ada diberitahu A. Di A. Ini nggak usah Bapak tulis dulu fx ya. Fx X sama dengan A buka kurung X tambah B per 2A kuadrat tambah D per min 4A. Ya wis. Di sini kan kita udah tahu dari ini, kita sudah tahu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Gitu. Oke, kita cari dulu ya. A-nya itu adalah negatif 1, B-nya itu adalah negatif 6, dan C-nya adalah 5. Oleh karena itu bisa dong dicari yang ini, dan ini bisa dicari ya. Ya kita cari dulu lah yang di tengah ini lah. Si B per 2A ini kita cari dulu. B per 2A. Nah, yang di tengah ini, yang Bapak lingkari ini, itu nilainya kan mirip seperti ini nih. Mirip si huruf P. Bener nggak? Artinya B per 2A itu adalah nilai P. Berarti P itu berapa? Oke, kita cari ya. B-nya min 6. Min 6 per 2A. A-nya min 1. Berarti 2 kali min 1 ya min 2. Min ketemu min, habis coretkan aja. Berarti P itu sebenarnya nilainya adalah 3. Selesai, udah dapat nilai P. Bagaimana dengan nilai Q? Nah, kalau kita perhatikan ini, yang Bapak lingkari ini, itu mirip loh sama si ini, si Q. Nah, jadi si ini tuh sama dengan si Q sama. Artinya apa? Q itu nilainya adalah D per min 4A. Nah, rumus D itu kan sudah Bapak jelas kemarin. Atau kalau kamu boleh intip-intip aja di sini, ini kan ada nilai D, rumus D. D itu kan B kuadrat kurang 4AC. Ya udah ubah saja huruf D besarnya itu menjadi B kuadrat kurang 4AC per min 4A. Nah, tugas kita berikutnya masukkan angkanya. B-nya kan min 6. Karena min 6 nanti di pangkat 2, min 6 kali min 6 kan positif 36. 36. Kurang 4 kali A, A-nya min 1. Ya, 4 kali min 1 kan min 4. C-nya 5. Jadi min 4 dikali 5 itu adalah min 20. Nah, namun di depannya itu ada tanda negatif lagi. Berarti hasilnya adalah tambah 20. Tambah 20. Dibagi 4 kali min 1. Kenapa min 1? Karena A-nya min 1. Jadi min 4 kali min 1 itu kan 4 ya. Oke, tinggal kita bagi. 36 tambah 20 adalah 56. Maka jika dibagi 4, ini adalah 14. Oke, nilai P-nya sudah ketemu, nilai Q-nya sudah ketemu. Itulah cara menjawab soal nomor 4. Susah.
Susah. Kalau menurut Bapak sih enggak. Karena Bapak gurunya. Coba kalau kalian gurunya, Bapak siswanya. Susah dikit. Oke, sebenarnya ini nggak susah ya. Ini masih ada kaitan dengan persamaan kode yang Bapak jelaskan pertama kali. Kalau kalian ikuti, ini pelajaran yang sangat gampang. Fungsi kode ini pelajaran yang sangat gampang, oke? Bapak akan lanjut ke soal nomor 5. Oke, ini soal nomor 5. Soal nomor 5, grafik fungsi fx sama dengan 3x. Ini 3x kuadrat ya, nak ya? Lupa Bapak buat jadi kuadrat. 3x kuadrat tambah x tambah c. Melalui titik min 2,3. Hitungan nilai c. Oke, kemarin kan kalian sudah mempelajari bidang kartesius kan di kelas 2. Nah, ini namanya titik koordinat sayang. Oke, titik koordinat itu biasanya adalah x, y. Nah, artinya dari sini nilai x-nya adalah min 2 dan nilai y-nya, ini Bapak hapus dulu lah, jelek kali pun ini. Ini dihapus dulu. Oke. Nah, Bapak lanjut kembali. Nilai x-nya adalah min 2 dan nilai y-nya adalah 3. Nah, baru saja Bapak jelaskan bahwa saja fx itu bisa kita ganti menjadi nilai y. Artinya, cara menjawabnya itu adalah gantilah nilai x dan nilai y-nya. Nah, sebelumnya Bapak tulis kembali persamaan fungsi kuadratnya. Nah, ganti si x-nya ini menjadi angka min 2, ganti y-nya itu menjadi angka 3. Kalau Bapak ganti, berarti yang di sini Bapak harus ubah jadi angka 3. Ini 3 kali x-nya itu Bapak ubah menjadi negatif 2. Pangkat 2. Tambah negatif 2. Tambah lagi dengan c. Nah, kemudian di sini kan tetap 3 ya. Nah, ini kalau ada pertemu seperti ini, dipangkatkan dulu. Min 2 pangkat 2 itu min 2 pangkat 2 itu 4. Karena 4 dikali 3 hasilnya harus 12. Nah, berikutnya ini positif dengan negatif ketemu. Pasti hasilnya jadi negatif. Tambah C. Nah, berikutnya si 12 kurangi dengan 2. Itu dulu disederhanakan. Jadilah 10. Tambah C. Si 10-nya itu pindahkan ke ruas kiri. Jadi kalau kita pindahkan, yang harusnya positif 10 pindah jadi negatif 10 kan gitu. Sama dengan positif C. Positifnya nggak usah ditulis lagi, langsung aja C. Jadi kalau 3 dikurangi 10 kan jawabannya negatif tuh 7. Sama dengan C. Nah, itulah cara menjawab soal nomor 5. Ya, jadi kalau ada soal seperti ini nggak usah pusing, nggak usah panik. Ya, fokuskan aja apa yang kita punya, apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Ya kan? Kalau nggak bisa, tanyakan Pak Michael. Gampangnya. Oke, itu cara menjawab soal nomor 5. Kalau Bapak pikir nomor 5 pun tanggung ya. Bapak kasih 2 lagi deh. 2 lagi pembahasan soal 6 dan 7. Oke? Itu penjelasan soal nomor 6. Nih, bonus nih. Bapak berikan 2 lagi. 6 dan 7. Nah, nomor 6, kita diberi soal grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat. Lagi-lagi lupa dikuadratkan. S kuadrat tambah BX tambah C melalui titik 1,-1 dan 2,-3. Berapa nilai B dan nilai C berturut-turut? Oke, ini gampang nih. Ya, cara ngerjakannya sangat gampang. Jadi intinya sama dengan soal nomor 5 tadi. Ya, sama dengan soal nomor 5 tadi, yaitu apa? Nah, kalau tadi kan 1 titik, ini kita diberitahu 2 titik. Jadi kalau 2 titik seperti ini, cara menjawabnya ya, masukkan aja salah 1 titik ke persamaan dulu. Maka, ini Bapak tulis dulu persamaannya ya. Fx, Ex, sama dengan, ini x kuadrat ya sayang. X kuadrat, tambah Bx, tambah C. Nah, titiknya ini kita masukkan dulu nih, kemari. Ini kan titiknya 1,-1. Artinya nilai x-nya adalah 1, nilai y-nya adalah min 1. Masukkan dulu kemari nih. Ingat ini itu adalah nilai y ya, itu sama ya. Jadi ini min 1 sama dengan x kuadrat, berarti 1 kuadrat tambah b kali 1 ya tetap b tambah c. Oke. Min 1 kan tetap. Nah, 1 kuadrat itu nilainya 1 tambah b tambah c. Ingat angka nggak bisa dijumlahkan dengan huruf, tidak diperbolehkan. Satunya pindah. Maka min 1 yang positif 1 menjadi negatif 1 juga, sama dengan B tambah C. Nah, artinya si B tambah C itu sendiri nilainya adalah negatif 2. Oke, ini Bapak kotai dulu lah. Bapak simpan dulu ya.
Bapak beri dengan kotak warna merah aja. Nah, Bapak simpan dulu. Bapak akan lanjut ke sebelahnya. Sebelahnya, ya. Karena kan satu lagi belum kita isi nih. Nah, Bapak tulis kembali. Fx, jadi tinta merah. Oke, Fx sama dengan X kuadrat tambah Bx tambah C. Nah, Fx-nya itu adalah yang ini yang kita pakai nih. Ini kita masukkan. Ini nilai X-nya dan ini nilai Y-nya. Nah, X-nya kan 2, nilainya min 3. Ya ubah, nih jadi min 3. Sama dengan 2 kuadrat, langsung aja 4. Tambah B kali 2, ya 2B. Tambah C. Oke, pindahkan 4-nya. Maka min 3 kurang 4 sama dengan 2B tambah C. Nah, 2B tambah C berarti nilainya adalah negatif 7. Karena min 3 kurang 4 itu adalah min 7. Lagi-lagi Bapak kotai lagi nih. Kali ini pakai warna merah juga. Ini Bapak kotai. Oke, apa tujuan Bapak kotai? Nanti kedua yang Bapak kotai nanti bakal Bapak eliminasi atau substitusi. Bapak kombinasikan lah eliminasi dengan substitusi. Oke, jadi eliminasi substitusi sudah pernah dijelaskan di kelas 2 tentunya sama Bu Yuli. Kalau kalian lupa cari Bu Yuli. Jangan nyari Bapak, karena bukan Bapak yang ngajar di kelas 2. Ya, jadi sini B tambah C nilainya adalah min 2. Kemudian di sebelahnya itu adalah 2B tambah C nilainya adalah min 7. Nah, perhatikan si C-nya. C-nya itu memiliki koefisien yang sama, sama-sama angka 1 kan? Kemudian tandanya juga sama-sama tanda tambah. Jadi coret aja. Ya, si C-nya itu dicoret dengan cara gimana? Diberi tanda kurang. Kalau tandanya di sini sama, diberi tanda kurang. Tapi kalau satu positif, satu negatif, diberi tanda tambah. Si C-nya hilang nih, coret nih. Si B dikurangi dengan 2B kan hasilnya negatif B. Nah, berikutnya, min 2 dikurang min 7. Min 2 kurang min 7, kurang dengan min ketemu ya, jadi positif harusnya. Berarti min 2 tambah 7. Min 2 tambah 7 itu 5. Oke, 5. Berarti si negatifnya itu pindahkan dulu. Ya, berarti B itu yang harusnya negatif sekarang jadi positif, yang 5 positif sekarang jadi negatif, negatif 5. Nah, kalau B-nya sudah ketemu negatif 5, kita cari nilai C-nya. Boleh kamu menggunakan kotak yang di sini atau kotak yang di sini boleh. Bapak cari yang paling gampang, Bapak gunakan yang ini aja. Ya, berarti B tambah C nilainya min 2. Nah, ini namanya substitusi. Nilai B-nya kita ganti menjadi negatif 5. Negatif 5 tambah C sama dengan negatif 2. Pindahkan negatif 5-nya. Min 2. Karena negatif dipindahkan jadi positif ya nak. Tambah 5. Berarti nilai C-nya itu adalah min 2 tambah 5 itu adalah 3. Nah, kesimpulannya adalah B-nya min 5, C-nya 3. Jadi soal fungsi kuadrat itu memungkinkan kita menggunakan rumus eliminasi ataupun substitusi. Tidak menutup untuk kemungkinan-kemungkinan yang lain. Oke? Jadi itulah cara untuk mengerjakan soal nomor 6 nih. Nah, satu soal nanti soal nomor 7. Nanti soal nomor 8 Bapak akan suruh kalian mengerjakan. Soalnya Bapak berikan di materi. Berikan jawabannya di komentar. Seperti biasanya ya. Oke. Itu soal nomor 7. Fungsi fx sama dengan 2x kuadrat kurang 7x tambah 3. Memiliki nilai fk sama dengan 0. Nah, perhatikan. Di sini fk. Di sini fx. Artinya nilai x-nya itu diubah menjadi nilai k. Jadi x yang di sini, x yang di sini ubahlah jadi nilai k. Nah, itu dulu kita kerjakan ya. Jadi f x sama dengan 2x kuadrat kurang 7x tambah 3. Kemudian f x-nya kita ganti menjadi k. Oke, maka ini si x yang di sini dan di sini kita ubah jadi nilai k. Berarti 2 k kuadrat kurang 7k tambah 3. Nah, setelah itu bagaimana? Kan kata di soalnya kan fx-nya udah diberitahu nilainya adalah 0. Fk-nya nilainya 0. Kan di soalnya diberitahu nih. Fk 0. Artinya ini gantilah jadi 0.
sama dengan 2K kuadrat kurang 7K tambah 3. Kalau kita pikir-pikir ini bentuknya familiar ya. Ya iya, ini bentuknya adalah bentuk persamaan kuadrat. Karena bentuknya adalah bentuk persamaan kuadrat, maka Bapak yakin langkah berikutnya tinggal kita faktorkan untuk mencari nilai K. Kita faktorkan dulu, kan pemfaktoran Bapak seperti ini ya. 2K kuadrat pasti 2K kali K. Pasti. Kemudian 3, banyak pilihannya. Bisa 1 kali 3, 3 kali 1, min 1 kali min 3, min 3 kali min 1. Kali ini Bapak gunakan min 1 dengan min 3, karena ini angka yang paling cocok. Ya, untuk mendapatkan nilai yang di tengah, yaitu negatif 7. 2K dikali min 3 itu adalah min 6K. Kemudian K dikali min 1 itu adalah min K. Kalau dijumlahkan dua-duanya, hasilnya adalah min 7K. 7K. Min 7K itu sendiri ada di tengah-tengah ini. Nah, kejauhan. Ini ada di tengah-tengah ini. Ini dia. Artinya nilai kita gunakan itu sudah pas. 2K pasangan hidupnya adalah negatif 1. Sedangkan K yang di sebelah pasangan hidupnya adalah negatif 3. Nilainya ini kan sama dengan 0. Nah, jika 2K kurang 1 sama dengan 0, kurang 1 sama dengan 0, pindahkan dulu min satunya, nak. Jadi karena pindahkan min satunya kan jadi positif. Jadi 0 tambah 1, 1. Kita lanjutkan di sini ya. Nah, untuk mencari nilai K, pindahkan si 2-nya. Karena itu dikali, maka dipindahkan jadi bagi, jadi setengah. Atau yang kedua, K kurang 3 sama dengan 0. Oke, kalau min 3-nya dipindahkan, berarti K sama dengan 0 tambah 3. Ininya 3. Terus yang mana satu dipakai? Baca lagi soalnya. K itu adalah bilangan asli. Nah, kalau bilangan asli nggak mungkin ada pecahan. Mana ada pecahan bilangan asli? Ini tidak memenuhi. Maka jawabannya adalah 3. Seperti itulah cara mengerjakan soal nomor 7. Oke, susah? Nggak enak ya, gampang ya. Nah, soal nomor 8 nih, kamu yang kerjakan nih. Oke, nanti berikan jawabanmu di forum komentar. Oke, ini soal yang kamu kerjakan nanti. Ya, seperti biasa, Bapak akan berikan sedikit penjelasan sehingga mempermudah kamu dalam mengerjakannya. Nah, oke. Nah, soalnya adalah fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3. Itu dipotong oleh garis y sama dengan 5. Tentukan absis titik potongnya. Absis itu adalah nilai x ya, nak. Berarti yang ditanya adalah berapa nilai x-nya. Nah, cara mengerjakannya sangat gampang. Kita tulis dulu lah persamaannya. Fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3. Nah, fx-nya itu kan nama lain dari si y. Nah, y-nya sudah ada nilainya, y-nya 5. Jadi gantilah si fx-nya itu menjadi angka 5. Sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3. Langkah berikutnya, si 5-nya itu pindahkan ke ruas sebelah kanan. Dari sini 0, karena nggak ada lagi apapun mau diisi, x kuadrat kurang 2x kurang 3 kurang 5. Berarti ini jadi 0 sama dengan x kuadrat kurang 2x min 3 kurang 5 kan min 8. Nah, langkah berikutnya kalau kita perhatikan, ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Jadi untuk mencari nilai x-nya cukup kamu faktorkan. Kalau kamu udah faktorkan, kamu pasti dapat nilai x-nya. Oke? Nah, itulah penjelasan singkat untuk membahas soal nomor 8. Ya. Jadi intinya fungsi kuadrat itu memiliki persamaan atau kesamaan dengan persamaan kuadrat. Ya. Bentuknya sama. Kalau persamaan kuadrat itu diakhiri sama dengan 0, kalau fungsi kuadrat itu 0-nya diganti menjadi fx. Itu saja. Oke, jadi mencari A, nilai B, nilai C-nya masih tetap sama. Menggunakan pemfaktoran juga iya. Menggunakan substitusi eliminasi juga iya. Ya. Nggak susah kok pelajaran ini. Ya. Nah, sekianlah pembahasan yang bisa Bapak berikan. Jika apa yang Bapak berikan itu ada kata-kata yang menyinggung perasaan anak-anak Bapak semuanya, Bapak minta maaf terlebih dahulu. Ya. Akhir kata Bapak ucapkan selamat pagi, selamat belajar, dan semangat terus.